basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Desi Dwi Astuti. Silakan untuk ke depan dan para undangan dimohon untuk berdiri.
kepada semua hadirin rumah untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama ditujukan kepada Bapak Hadiono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpas. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Bapak Yopi. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat. Pak Yopi sama Bu Nur Hidayah, fotonya Bu Nur Hidayah mana bukan? Oh ya, mohon maaf, Pak Yopi sama Bu Nur Hidayah ya. Mudah-mudahan beliaunya ini nanti bisa memberikan pengalaman yang sangat positif untuk kita, untuk kita pakai, kita gunakan untuk perkembangan pembelajaran pada anak didik kita, di mana beliau ini adalah calon guru penggerak. Calon atau sudah penggerak? Calon, CGP, calon guru penggerak. Di mana dulu waktu saya itu program bermutu, ya, semua program mutu itu untuk kurikulum 2013. Nah, pada saat kurikulum Merdeka itu adalah program guru penggerak. Apa yang digerakkan kita bermutu, ya. Jadi guru penggerak. Jadi setiap kurikulum pasti ada programnya. Tapi Bapak Ibu, ya, apapun programnya, tujuannya hanya satu, yaitu mendidik, membuat karakter anak didik kita itu supaya karakter positif. Bagaimana kita membentuk karakter siswa kita, ya, seperti di negara-negara lain, ya, di negara-negara Jepang, di Malaysia, itu kalau pendidik itu bukan dari kecerdasannya, tetapi karakternya. Kita membentuk karakter. Contohnya di negeri Jepang itu sekolah itu sehari penuh, ya, dari pagi sampai pulang sore. Di situ dia lihat bagaimana cara makan siangnya, bersih-bersih kelasnya dan lain sebagainya. Jadi karakternya betul dilihat. Nah, mudah-mudahan nanti guru penggerak itu seperti itu, mudah-mudahan. Di sini hanya sampai jam 1, ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Yopi dengan Bu Nur bisa menularkan pengalaman positifnya. Saya selaku wakil kepala sekolah, tangan kanannya Bapak Mister, tangan kiri sopo, tangan kiri. Saya hanya memberikan restu, ya. Mudah-mudahan program ini berjalan lancar. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan baik, dan bisa membawa manfaat dan hikmah bagi kita semua, terutama bagi peserta didik. Peserta didik itu kita itu nanti bisa berubah, ya, dapat berubah ke arah positif. Jangan seperti itu aja, ya. Ya, sekali lagi, pendidikan Merdeka ini bukan mendidik kecerdasan, tetapi kecerdasan yang macam-macam, ya. Ada kecerdasan sosial dan kecerdasan intelijensial. Jadi kalau yang pinter kita pinterkan, tapi kalau yang tidak pinter, karakternya kita didik yang baik. Jadi, tapi penekanannya adalah karakter, ya, karakter. Nanti ada P5 itu, ya. P5 program apa? Program profil pelajar Pancasila, ya. Jadi itu nanti tujuan utama kurikulum Merdeka yaitu P5 itu, ya, profil pelajar Pancasila. Kayak apa nanti dijelaskan oleh Bapak Yopi, ya.
Baik, tidak terlalu panjang lebar, acara ini saya resmi saya buka, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanti nanya pilih saya resmi saya mantan nanya. Terima kasih disampaikan untuk Bapak hadirin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari calon guru penggerak yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Yopi Adi Sasmita, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruangan yang nyaman, agak hangat sedikit. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang iman dan Islam. Yang ingin saya sampaikan, saya dan Ibu Nurhida menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mistaryono yang kebetulan pada siang hari ini berhalangan hadir karena ada acara di Rantau Ibu ya. Ada acara pameran kampus yang selanjutnya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru hebat semuanya di UPTD Sababin 2 Kamar yang berkenan hadir, yang berkenan pendukung mensupport kami berdua, saya dan Bu Nurhida, yang pada saat ini kami sedang menjalankan pendidikan guru penggerak ya. Jadi masih CGP, masih calon guru penggerak, sekarang masih pendidikan. Insya Allah selama 6 bulan ke depan kita akan berkutat dengan pendidikan guru penggerak. Ada 3 modul besar yang kita pelajari. Yang pertama itu tentang paradigma pendidikan di modul 1, yang kebetulan hari ini alhamdulillah aksi nyatanya yang akan kita laksanakan. Yang modul 2 itu kalau tidak salah tentang pendidikan atau pembelajaran terdiferensiasi ya. Kemudian yang ketiga tentang kepemimpinan di modul 3, katanya seperti itu. Modul 2, modul 3 belum kami jalani. Insya Allah modul 2 yang awal rencananya itu Maret baru dimulai. Ini 1 minggu yang lalu kami dapat surat cinta dari BPGP. BPGP itu Balai Besar Guru Penggerak. Kalau Jawa Timur kantornya ada di Batu. Ya, ada surat cinta dimajukan Februari. Jadi nanti tanggal 3 Februari kami sudah melakukan pretest modul 2. Untuk selanjutnya melaksanakan tahapan modul 2. Nah, di pendidikan guru penggerak ini di modul 1 itu benar-benar ada pemahaman baru yang benar-benar merubah paradigma pendidik, yaitu kita diajarkan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau yang membantu saya ada Pak Faisal mungkin dan teman-teman yang lain, kok kayaknya tiap minggu Ki Hajar Dewantara terus Ki Hajar Dewantara terus ya. Ya karena kita sebagai bangsa Indonesia punya guru bangsa Ki Hajar Dewantara yang triloginya Bapak Ibu semua pasti sudah paham. Ya, Ingat Sosuntu Londo, Iman Dia, Mangkaso dan Tukuri Handayani. Kemudian Merdeka Belajar pun itu juga mengambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Merdeka seperti apa? Nanti kami akan berusaha berbagi dengan rekan-rekan sekalian, dan rekan-rekan juga bisa berbagi dengan kita yang di sini yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Nah, aksi nyata ini judulnya berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Diharapkan nanti kita setelah melaksanakan kegiatan ini ada pemahaman baru, ada paradigma baru.
bagaimana kita itu memunculkan disiplin positif. Ya, kalau dengar kata disiplin biasanya apa ya? Kita ingat sesuatu yang mengikat misalnya. Tapi nanti kita akan coba berbagi dengan apa yang sudah kami dapatkan. Ya, tapi di sini disiplinnya disiplin positif. Di modul 1 ini semua guru di lintas jenjang, ya, jadi pendidikan guru penggerak itu lintas jenjang mulai dari TK sampai SMK, TK, SD, SMP, SMA, SMK itu sama, ya, lintas mapel sama semuanya. Di modul 1 ini kita banyak belajar tentang kalau saya pahami itu lebih banyak paradigma pendidikan itu berkaitan dengan ke-BK-an. Jadi semua akan menjadi guru BK pada akhirnya. Kalau saya simpulkan seperti itu. Jadi caranya bagaimana menghadapi murid. Ilmu pedagogiknya ini di modul 1 luar biasa. Ya. Kalau di PPG mungkin banyak diajarkan perangkat, ya, model pembelajaran, metode pembelajaran. Tapi di guru penggerak ini yang membedakan di modul 1 itu adalah paradigma pendidikannya. Jadi benar-benar di brainwash, dicuci otak. Begini loh seharusnya mengarahkan mendidik peserta didik. Jadi berpusat kepada siswa. Jadi tidak lagi berpusat pada guru tapi kepada siswa. Itu gambaran umumnya tentang modul 1. Nanti kita akan berbagi. Karena di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu 70% itu adalah kegiatan di sekolah. 30% itu daring, ya, 10%-nya itu sumating. Jadi selama pendidikan ini kita memang sambil lalu tetap bekerja, tetap mengajar. Itu tantangannya. Ya, di pendidikan ini tantangannya seperti itu karena kita harus pintar-pintar membagi waktu. Saya rasa itu Bapak Ibu gambar umumnya supaya tidak terlalu lama. Nanti karena di sini ada Bu Nur Hida juga, pesertanya akan kita bagi 2 sesuai yang dibagikan di info kedinasan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin switch silahkan, tidak apa-apa ya Bu Nur Hida ya. Silahkan, tidak apa-apa. Cuman kami itu dikasih batas minimal audiensnya atau pesertanya itu minimal 10 orang. Ya, minimal 10 orang. Ya, saya nggak kebayang yang guru TK bagaimana. Yang guru SD juga bagaimana. Mau tidak mau harus mengerahkan KKG-nya. Ya. Alhamdulillah ketika SMP kita banyak guru mapel di sini dan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya yang mendukung dan mensupport kami di sini. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan juga bisa bermanfaat untuk kemajuan di SMP Negeri 2 Kamal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru! Oh, malah rame. Cetekan, toke. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yogi Adisaswita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang diharapkan bisa mendidik penerus bangsa ini dengan baik dan menjadi guru hebat pada zamannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelas B, silakan di kelas sebelah. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu bersedia menghadiri aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Tangerang. Di sini saya tidak menggurui, cuma sharing pengalaman. Karena apa? Apa yang saya bagi sekarang tentang budaya positif sudah ada sebagian di SMP kita tercinta. Materi yang pertama, nah ini ya, selamat datang, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai di SMP 2 Kamal. Jadi kita adalah tim, harus bersama-sama memajukan sekolah tercinta kita.
Supaya apa? Demi anak didik kita mengedepankan masa depan bangsa. Nah, sebelum kita memasuki materi, karena siang, ya, kita menggerakkan otot-otot kita biar lebih segar. Mari kita berdiri semuanya. Nah, kita menyiapkan olahraga sedikit yang meniripkan ada yang video di depan ini. Siap ya, kita melemaskan dulu otot-otot kita ya, supaya fresh. Oke, sama. Pertama yaitu konsep utama modul budaya positif. Di sini apa yang ada di budaya positif kita, yang utama ini modulnya yang kita pelajari selama mulai masuk sampai yang sekarang, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum memasuki materi, saya juga punya bawa pulpen semua ya Ibu ya. Saya mempraktekkan keyakinan kelas. Contoh, waktu kita masuk kelas, ada keyakinan atau kesepakatan supaya kelas kita menjadi kondusif, ya, dan sesuai dengan nilai-nilai universal yang baik. Kita tulis kesepakatan kita enaknya biar waktu belajar ini enak gimana. Contohnya mungkin HP-nya di silent atau nggak boleh kentut. Nggak boleh kentut, nggak yang tembung nanti ya, saya kasih lembaran Tidur. yang sesuai dengan nilai-nilai. Tidur jangan boleh kelon boleh. Ini ditanyakan
kira-kira seperti nantinya kalau disampaikan praktekkan di kelas sampean sendiri, itu enaknya kelas sampean itu harus bagaimana? Anak-anaknya jangan main HP misalnya. Apalagi boleh dikumpulkan di sini, nggak apa-apa. Kumpulkan di saya. Nah, sini dulu jam ini aja, biar saya bisa membantu. Boleh sudah. Siapa lagi yang sudah? Guru bisa cuma satu guru ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini yang sudah. Dan ini saya bacakan ya keyakinan kelas sekarang. Berdoa sebelum memulai belajar. Bersikap sopan terhadapku, pasti ya. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Berdoa sebelum belajar, tidak. Tidak boleh rame, tidak boleh main HP, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh ngomong. Berdoa sebelum belajar. Fokus pada pelajaran, tidak boleh tidur. Waktu belajar tidak boleh makan. Terus, yang terakhir sebelum belajar siswa menyiapkan alat, tidak boleh keluar masuk kelas. Itu bagus semua. Itu salah satu keyakinan, boleh dipraktikkan di kelas masing-masing. Saya yakin sebagian bapak ibu guru sudah mempraktekkan keyakinan itu. Dan keyakinan ini biar anak-anak ingat dibuatkan sebuah poster di kelasnya. Nah ini ya, ini ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, terencana, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, yaitu sesuai ajaran Ki Hajar Dewantoro yang tadi sudah di apa itu profil pelajar Pancasila ada di sini. Menekankan pendidikan kita, menekankan pada murid. Jadi murid kita diajari itu apa? Bernalar kritis. Bagaimana caranya kita bisa bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, mandiri, dan yang penting yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dalam budaya kita makna disiplin. Disiplin pasti ini di mana-mana ada ya, disiplin. Dinamai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Kebanyakan disiplin kan kita menekankan eksplisit. Kamu kalau udah kerjakan tugas luar misalnya, nggak usah ikuti pelajaran misalnya, itu dari luar. Tapi kalau disiplin itu munculnya dari dalam diri, itu otomatis anak itu terbiasa. Kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser yang disesuaikan dengan pendidikan guru penggerak ya. Ada 5 di situ, yaitu bertahan hidup. Karena menekankan pada murid, jadi kita harus mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi, yaitu makan minum. Kalau lapar berarti harus makan, tahan hidup, cinta dan kasih sayang. Jadi kita meskipun anak kita meleng-meleng harus sayang, ya. Terus penguasaan dan menjadi terampil berprestasi. Kebebasan berarti kita contohnya bisa mengajarkan kemandirian dan berekspresi, beraktualisasi pada murid. Kesenangan, mencari kesenangan, tertawa, jangan tegang terus. Anak-anak kita harus sekali-kali diajak bersenang-senang seperti tadi, biar tidak bosan ya.
Yang ketiga, nih ya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi di kita melakukannya. Apakah untuk mendapat imbalan dari orang lain atau untuk menghargai diri sendiri? Semuanya itu mana yang termasuk motivasi eksternal di situ. Yang paling bagus adalah motivasi dari internal. Itulah tujuan disiplin positif yang bagus. Nah ini ya contoh konsep disiplin dengan identitas sadar. Ini yang kadang diterapkan oleh kita, hukuman. Dampaknya kalau kita menerapkan hukuman pasti menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid takut dan murid menyembunyikan kesalahan. Kadang lempar batu sembilan, lalu murid akhirnya dampaknya menjadi rendah diri. Ya, penghargaan. Nah, ini kadang kita juga memberi penghargaan. Nggak apa-apa sekali-kali, tapi ya tadi ada dampaknya, pengaruh jangka pendeknya, tidak efektif, merusak hubungan, ya, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia berprestasi, biar supaya dapat penghargaan. Nanti kalau udah ada dia kendor lagi, menurun lagi. Nah, tunggu sini. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini kita bukan pakai hukuman atau penghargaan. Di sini ada konsekuensi. Tadi kita ada keyakinan, jadi kita juga harus membagikan konsekuensinya. Misalnya anak-anak kalau makan di dalam kelas, enaknya ngapain anak-anak? Konsekuensinya apa? Jadi anak-anak menentukan sendiri apa konsekuensi kalau makan di dalam kelas. Apa? Jadi istilah semua kita dan tidak. Nah, itu lebih bagus. Nah, sekarang dampaknya sesuatu harus terjadi. Pasti, karena dia melanggar pasti. Itu kan kesepakatan bersama, keyakinan. Jadi kalau dia itu melakukan, jadi kamu tahu kan kesepakatan kemarin konsekuensinya apa? Itu harus disepakati, sudah kesepakatan. Harus gimana? Dia pasti terjadi konsekuensi. Mau sekolahan bekas, sekolah maju, sekolah anak-anak. Ya. Nah ini kan teorinya seperti ini Bu ya. Nah berusaha ya. Semangat. Ya yang kedua dampaknya kalau kita menentukan konsekuensi yang membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Ya habis itu dia akan berubah terbiasa. Anak menghargai disiplin, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar mematuhi aturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman dihasilkan sementara, hanya sementara. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini bagi anak yang satu orang misalnya dia bermasalah, pasti semua masalah anak bermasalah ada latar belakangnya. Misalnya terlambat, tiap hari terlambat, pasti ada sesuatu. Kita harus konsekuensi ini, kita harus melakukan restitusi terlebih dahulu. Restitusi itu kalau di bimbingan konseling yaitu konseling. Ya, kita melakukan konseling. Karena bukan beda sampai. Kalau kita sudah melakukan restitusi, pastinya murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus dalam pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nih, pendekatannya seperti ini. Kalau kita melakukan restitusi, apa itu restitusi? Nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya belajar dari kesalahan. Jadi anaknya itu menyebutkan sendiri nanti kalau kita muslim. Kamu tahu kan kenapa kok dipanggil ibu? Pasti iya Bu, saya
sering berlaku ya Bu, saya tidak melakukan itu pasti ada, pasti mengaku. Di situ juga kita memperbaiki hubungan, bukan hanya kita menghukum anak terus akhirnya aku tidak mau sama guru itu, dia tikus, dia ngomen, dia terbang, itu kan akhirnya merusak hubungan murid dengan guru ya. Ya tawaran, bukan paksaan. Ya akhirnya itu nanti dari restitusi itu disiplinnya itu jadi bukan paksaan lagi, jadi sudah kebiasaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang lebih baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah. Ini contohnya. Kita sebagai guru harus punya posisi kontrol. Ini kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Contohnya di sini. Kira-kira, mari kita mendalami, meraba diri sendiri ya. Pak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua,
Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu tulis apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kelas kok. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi yang kedua. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Bu, habis guru saya menemukan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya Bu, saya ingat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak. Kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pak Ghazali. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, yang terakhir ini posisi manajer. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ngam. Dijarno ae. Dijarno ae. Percuma kerjaku ya kerja. Bertahap kita harus melalui ke tahap yang kalau bisa sebagai manajer. Ya, itu yang paling baik karena untuk anak kita kayak kita mendidik anak kita sendiri. Ya. Caranya seperti itu. Anak kita sendiri misalnya dihukum-hukum gimana rasanya. Jadi gitu. Kita kembalikan ke anak kita sendiri. Yang keenam yang terakhir ini dari yang saya praktekkan di sini tadi sebelum materi yaitu keyakinan kelas. Bagaimana membutuhkan keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan, ya. Sedikit saja agar mudah diingat, berubah pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi bersama-sama disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah. Ini yang sudah saya terapkan di kelas dan ini seperti tadi contohnya, nah kita setelah sudah membuat seperti ini tadi, nah kita buat ditempel di kelas keyakinan kita, keyakinan teman-teman per kelas itu ditempel biar ingat keyakinan konsekuensi biar tahu, ingat terus, jadi dia sadar sendiri. Kalau saya Nah ini ya caranya kita mengatasi anak yang seperti Naren tadi dengan segitiga restitusi. Ada tahapannya, segitiga restitusi ya. Caranya tadi ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan.
adalah tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang tiga, tindakan paling drastis, tindakan yang salah. Kita semua memiliki motivasi untuk itu saling bersamaan. Ada contohnya, kita praktekkan nanti kalau anak kita melakukan. Inilah hasil salah satu diskusi. Ini bapaknya? Alhamdulillah baik. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu manggil? Enggak Bu. Nanti ibunya lakukan dari balik. Tidak payah ya. Sering bolos. Apa yang terjadi? Bisa seperti ini. Saya hafal. Ya itu termasuk alasannya juga. Kenapa sampai kamu seperti itu? Kira-kira penting anak dalam sama sekolah. Sudah tahu penting sekolah, kok sampai mengalihkan sekolahmu dan mementingkan dengan temanmu. Sekolah teman-teman itu emang pentingnya sekolah, tapi kalau udah belum ke teman-teman itu kita asik menyenangkan itu jadi rival sama sekolahnya. Kan tak kalau yang kemarin langsung ke Bisa tidak naik kelas. Kira-kira kamu siap menerima tidak naik kelas? Tidak. Nah, solusinya gimana kira-kira? Ini cara bermain terus sendiri mana tidak kembali harus bisa masuk waktu kembali belajar seperti dulu. Bisa Ya nanti bisa berdiri jauh. tapi pentingnya bagi tadi prestasinya dulu kembali kasih ya. Nah itu tadi ya restitusinya seperti itu tindakannya. Jadi anak-anak itu sadar sendiri kan sudah membawa kesepakatan kelas. Terus kesalahannya kalau dia bikin kesalahan itu apa? Solusinya juga dari anak itu sendiri. Apa solusinya? Ya. Dari keseluruhan semuanya dalam penerapan program disiplin positif kali ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi kita harus menata diri kita sendiri dulu. Menata biar lebih profesional, kepribadian yang baik, supaya namanya guru digugu dan ditiru katanya, kan ya? Takutnya seperti itu. Di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tuh. Jadi posisi kontrol yang tadi yang ada ya bertahap dikurangi. Jadi manajer, bukan jadi manajer jadi kepala sekolah. Manajer itu emosi kita untuk anak-anak. Ya, biar ya itu kan namanya guru itu menjadi among nuntun anak, menekankan pada murid kalau diajar di Wantara itu. Nah,
silakan angkat tangan. Maju. Berdiri. Oh jangan silakan. Diri di situ. Setelah saya menyaksikan video dari 5 posisi kontrol dari 5 itu yang saya lihat semuanya memberikan gambaran di mana kita sebagai guru. Saya rasa saya pribadi saya pernah ada di posisi yang kedua, pernah ke-1, ke-3, ke-4. Artinya apa? Kita guru itu semua merasakan posisi itu. Saya menilainya kami guru seperti itu mungkin 1 karena melihat situasi kondisi dari siswanya. Kalau dikatakan yang terakhir yang kelima itu dinilai menurut saya pribadi paling bagus. Saya juga pernah seperti itu. Jujur saya pernah di posisi yang kelima itu. Tetapi yang saya tanyakan, terkadang pernah saya mengalami seperti itu dan sudah ada kesepakatan antara anak dan gurunya. Bagaimana seandainya posisi itu yang disepakati itu akhirnya dilanggar tentunya bukan dari gurunya tetapi dari siswanya yang waktu itu sudah sepakat bahwasanya mau mengerjakan apa yang dia katakan tadi. Solusinya bagaimana Ibu? Apakah anak itu saya panggil lagi atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Susi pertanyaannya. Memang saya juga dulu sebelum mengikuti materi ini saya juga sering ada di posisi 1, 2, 3 yang banyak di posisi teman yang berbeda. Yang posisi 5 itu memang yang diharapkan. Kalau kita sudah menerapkan keyakinan itu sudah anak kita masih tetap seperti itu, ya 1-2 kali mungkin. Selanjutnya mungkin kita kerjasama, kita panggil orang tuanya. Jadi nggak hanya berpatok kita saja, orang tuanya gimana? Kenapa? Di rumah ada apa? Kok sehingga anak ini melakukannya berulang-ulang? Kerjasama. Nanti orang tua enak yang di rumah, nggak ikut-ikutan mendidik anaknya. Kita kok yang dituntut untuk menjadi anaknya supaya pintar, supaya enak di rumah, jualan. Kerjasama orang tua kalau bisa dipanggil. Selanjutnya silakan dokter Kamus. Terima kasih Bu Nur. Tadi di sana digambarkan tentang hukuman dan reward ya. Dikatakan di sana tidak bagus. Sekarang bagaimana dengan sekolah-sekolah kedinasan di mana juga akhirnya menelurkan siswa-siswanya yang terbaik juga. Karena di sana mau tidak mau dia dituntut untuk baik atau tidak. Baik berarti dia dapat reward, tidak baik berarti dia dapat sanksi. Nah, artinya apa? Kalau saya condong bagaimana kondisi itu kita terapkan sesuai dengan kondisi atau situasi kondisi yang ada di sekolah. Kalau seandainya sekolah itu yang notabene yang masuk itu siswanya sudah sadar belajar, barangkali tidak separah dengan sekolah yang belum sadar belajar. Maka harus ada pecutan yang lebih dalam sedikit. Itu kalau saya ya. Artinya apa? Tidak semua apa yang ada di luar dari ini apa sih tadi? Guru penggerak Indonesia Merdeka, Guru Merdeka. Nah, teori-teori yang ada di Guru Merdeka, kurikulum Merdeka ini yang ada disampaikan tadi, tidak semuanya benar-benar teori yang bagus. Artinya mengesampingkan semua teori yang di luar sana akhirnya jelek.
Karena apa? Teori kurikulum merdeka ini mau tidak mau kan ada suatu proyek ini. Proyek itu berarti ada dana. Artinya apa? Kurikulum yang lalu belum tentu juga jelek daripada kurikulum sekarang. Artinya apa? Ya tadi kita tidak bisa mengklaim ini yang harus. Kalau saya condong, kita akan bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak kita memaksakan kalau ini harus begini. Kalau anak kita buat seperti tadi manajernya. Ya anak sekarang kita itu belum tahu, menghargai aja belum tahu. Nah, mau tidak mau harus. Ya itu aja, terima kasih. Ya benar Pak. Memang kita juga waktu mempelajari ini alirannya Ki Hajar Dewantoro itu memang menekankan pada murid. Keyakinan sekolah, peraturan sekolah, semua dikondisikan. Konsekuensinya kalau di sini bahasa awamnya itu hukuman apa nantinya juga diketahui anak-anak. Jadi tahu kalau memang di sekolah pendidikan memang seperti itu. Dan mereka memang jadi niatnya juga dari dalam ingin sukses begini, tapi di sini beda dengan sekolah lain. Tapi itu tadi saya hanya menyampaikan materi yang saya sudah dapat ditularkan dan untuk penerapannya itu bisa sesuaikan dengan sekolah. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Pak Gozani sebagai kesiswaan. Ada cuci mulutnya. Oh ada Pak, gampang. Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau gitu makasih. Saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Marhani, rekan dari Bu Nurhida dari UPTD SMP Negeri 2 Kamal. Menurut saya, apa yang dipaparkan Bu Nurhida tentang budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah, terutama disiplin positif untuk siswa. Tapi mereka menerapkan disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dan untuk kami sebagai guru, kita bisa memposisikan kita sebagai pemberi hukuman, pemantau, atau manajer. Bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik terhadap siswa dan kita sebagai guru? Semoga dari adanya diseminasi ini kita bisa menerapkan di sekolah kita untuk membangun karakter positif untuk siswa. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.